atau neraka gitu ya. Jadi no problem lah masalah gini mah ya. Kayak gitu insan muda. Jadi bangunnya di batu giok, apa pakai batu bukan batu giok, batu warna hijau insan muda, warna hijau ya. Nah, bangunan inilah yang mungkin mau hancur pas zaman Rasul, yang zaman Nabi Ibrahim itu. Ya. Nah, udah dibongkar, dibangun lagi. Cuma memang pas dibangun lagi itu kekurangan bahan. Kenapa? Uangnya habis. Kan orang Mekah balenghar. Ya kata Abu Wahab teh yang kemarin udah dijelasin, udah kata Abu Wahab, jangan nyumbang untuk pembangunan Ka'bah kecuali uang halal. Gitu. Jadi ngebangun Ka'bah itu zaman jahiliyah insan udah instruksinya harus uang halal kalau mau nyumbang. Jadi orang jahiliyah juga udah ngerti itu uang halal uang haram. Ya kita juga ngerti sebetulnya mah insan muda kalau pakai hati mah ya pasti ngerti itu ini uang halal uang haram tahu lah gitu ya. Uang hasil nyogok hasil korupsi hasil itu mah uang haram tahu kita insan muda ya. Hati kita ngomong oh iya mah uang haram. Ya ada pernah insan muda temen gitu ya ngobrol dia punya temen kerja di dinas gitu tuh. Ya di antara pekerjaannya itu mengunjungi tempat-tempat yang haram lah gitu ya. Dan suka dikasih tip. Itu sebelum pulang ke rumah tuh dihabisin uangnya. Dihabisin uangnya insan udah. Ditanya sama temen teh. Nah dibayarkan duitnya. Tuh menang bawa ke imah nu kieu mah haram. Akhirnya dia belanjain ke yang haram-haram juga insan udah. Gitu. Ya, dibelanjain ke yang haram-haram juga gitu karena nggak boleh ini mah nggak boleh dibawa ke rumah nggak boleh dimakan sama anak istri tahu gitu nama insan udah ya tahu anak istri itu nggak boleh makan uang kayak gitu gitu tuh tapi dicokot we gitu aneh nanti gitu padahal ditolak we ketika dikasih itu ya tolak aja dah karena dia ngerti itu uang haram gitu kecuali kalau yang nggak paham gitu ya. Mang aya gitu kan nu teu paham zaman ayeuna zaman kiwari ya ada aja insan udah. Di zaman internet gini ya ada aja yang tara muka anu gitu kan jadi tak apal gitu. Kayak ya cerita Kang Heri almarhum itu kan ya. Ada dua temennya itu yang dengan bangga menceritakan perzinahan mereka di malam kemarin insan udah. Kata si Kang Heri teh almarhum beliau udah meninggal ya. Nu kitu teh dosa gede pinarakeun. Oh maknya Kang pidorakaun gitu teh pinarakaun oh maknya emang jeuna teh haram teu apalkeun insan udah emang jeuna teh haram gitu pertanyaannya gitu insan udah berarti kan nggak tahu kita nggak bisa maksain pengalaman kita gitu ya misalnya wah maunya gitu teh apa ya kita mah apa insan udah tapi banyak orang yang nggak tahu ya. Ilmunya nggak nyampe insan udah gitu. Ada temennya nggak pernah sholat umur 50 tahun insan udah wow ya mungkin udah 55 ya nggak pernah sholat ditanya kenapa kamu nggak pernah sholat ya, emang harus itu sholatnya pertanyaannya gitu ya harus itu mah kewajiban kan kamu muslim iya muslim tapi tara sholat tara emang sholatnya harus gitu pertanyaannya gitu insan udah ya harus sama nggak tahu dah orang tua saya juga nggak pernah sholat senang gitu insan udah kewajiban besar kan sholat itu insan udah ya dibanding sama membunuh juga meninggalkan sholat dosanya lebih gede meninggalkan sholat insan udah jadi bukan berarti menyuruhkan membunuh enggak membunuh itu dosa besar ancamannya neraka insan udah nah nggak sholat sekali itu dosanya lebih besar daripada membunuh sekali insan udah kamu malah orang berulang-ulang itu sholat kan gitu ya jadi banyak yang nggak tahu itu banyak insan udah kita apal gitu ya tapi yang lain mah mungkin nggak tahu ya, karena itu ketika ya mungkin kita udah membahas ilmu keagamaan itu tinggi gitu ya sebetulnya seringkali orang juga masih butuh gitu ya ilmu-ilmu yang dasar gitu insan udah bab sholat gitu ya bab wudu gitu banyak yang nggak tahu yang kayak gitu tuh kata kita mah itu mah basic iya orang lain mah tinggi atau teh insan udah gitu ya nah seperti itu oke
naon deui tadi teh, ya dibangun lah gitu ya, cuma kurang modal sehingga bangunan Ka'bah itu akhirnya dibangun cuma 3/4-nya, nggak full insan udah. Sisa yang tidak dikasih tembok itu ya dibuatlah bangunan eh, setengah lingkaran itu yang disebut Hijr Ismail teh sekarang mah. Itu bagian dalam Ka'bah sebetulnya. Gitu tuh bagian dalam Ka'bah. Nggak dibuat bangunan sampai full ke atas karena nggak ada modalnya. Nggak ada modalnya. Karena yang sekarang mah udah pakai perekat dan lain-lain, udah pakai arsitek ya. Nama arsiteknya Bakum gitu. Orang Kristen. Arsiteknya orang Kristen insan udah. Ka'bah yang dibangun zaman Rasul itu. Namanya Bakum. Karena memang orang Kristen di Mekah tuh banyak ya. Kalau di Madinah yang banyak kan Yahudi. Kalau di Mekah itu Kristen banyak gitu. Ada Kristen uh, Ortodoks Ethiopia banyak itu. Orang-orang Ethiopia yang tinggal di Mekah itu kan agamanya Ortodoks Ethiopia. Itu kayak Bilal gitu ya. Abdullah ibnu Umi Maktum. Kemudian pengasuh Rasul itu siapa? Ummu Aiman ya. Itu orang-orang Kristen Ortodoks Ethiopia. Walaupun nantinya masuk Islam ya. Nantinya masuk Islam. Tapi sebelum Muslim, mereka tuh orang Kristen Ortodoks. Orang Ethiopia tuh orang-orang Kristen yang taat ya. Orang-orang Kristen yang taat dalam beragama. Gitu tuh. Nah, kemudian yang kedua itu ada Kristen Nestorian ya. Kristen Nestorian. Diduga yang namanya Warokoh itu ya Kristennya Nestorian insan udah. Emang Kristen Nestorian ini beda dengan Katolik ya. Dalam masalah akidahnya itu beda. Kalau Katolik itu kan Katolik Roma mah ya bapak sama anak itu sehakikat gitu kan ya. Dan anak itu punya satu hakikat yang berpadu antara ketuhanan kemanusiaan katanya gitu. Kalau Nestorian enggak gitu. Ketuhanan kemanusiaan dalam diri Isa itu berbeda gitu. Dan Isa itu aslinya mah manusia aja gitu tuh. Cuma mendapatkan wahyu gitu tuh. Jadi lebih dekat ke Islam gitu Nestorian itu insan udah. Makanya disebutnya bid'ah oleh Roma itu. Bid'ah aliran heretik sesat gitu ya. Nestorian. Nah ini Warokoh itu Nestorian asli Mekah. Ada juga yang agamanya ya Katolik Ortodoks ini insan muda Yunani ya. Seperti misalnya Utsman bin Huwairis gitu. Yang pergi ke Bizantium kan dia. Kemudian masuk ke agama Kristen di sana balik lagi ke Mekah insan muda. Itu agamanya agama Ortodoks Bizantium. Tapi saat itu masih sama antara Romawi sama Katolik Roma Bizantium masih sama gitu ya. Belum terjadi skisma namanya, perpecahan besar itu tuh di antara dua gereja itu. Yang keempat ada sekte Koliridian namanya, yang dianut oleh para wanita elit di kota Mekah gitu ya. Yang menyatakan Tuhan itu ada 3 tapi 1 Tritunggal itu komponennya atau oknum-oknumnya itu Bapa, Anak sama Bunda Maryam, bukan Roh Kudus. Itu Koliridian dan hanya ada di Mekah insan udah. Ya, hanya ada di Mekah. Nah ini Bakum nih. Kalau Bakum itu ada yang mengatakan orang Bizantium. Ini pendapatnya Mubarak Furi. Ada juga yang mengatakan orang Mesir. Ini pendapatnya Ibnu Hisham. Itu ya. Orang Mesir. Jadi kalau orang Mesir dia agamanya agama Kristen Ortodok Mesir ya insan muda. Ya. Koptik. Kristen Koptik namanya. Bakum namanya insan muda. Yang bangun Ka'bah itu. Yang bangun Ka'bah. Nah udahlah. Ka'bah tuh jadi. Ka'bah tuh jadi insan udah. Udah jadi Ka'bahnya. Udahlah beres ya. Dan kemudian terjadi peristiwa ini teh. Non itu teh. Hajar Aswad ya. Mau disimpan lagi di tempatnya. Parasea itu orang Mekah insan udah. Bani Umayyah bilang. Bani Umayyah belum ada waktu itu ya. Bani Abdusyam bilang.
itu mah hak kami. Bani Mahzum bilang, itu mah hak kami. Bani Hasim bilang, itu mah hak kami. Wah, semua ngahak insan udah. Menyatakan berhak untuk menyimpan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Pasea sampai mau perang saudara. Tapi orang tua memang bijaksana ya. Walid bin Mughirah sebagai tokoh paling tua ngomong waktu itu, udahlah kita selesaikan masalah ini melalui lisan orang yang pertama kali datang menemui kita di sini di Masjidil Haram. Datang Rasul insan udah. Orang-orang pada teriak, oh itu mah al-amin atuh. Itu ya, itu al-amin, kami ridho dengan keputusannya. Maka ketika Rasul mendekat, diceritakan oleh mereka perselisihan di antara mereka insan udah. Maka Rasul bilang, tolong ambilkan kain lah selembar. Diambilkan kain insan udah. Mana Hajar Aswadnya sebelah sana? Diambil Hajar Aswadnya, diletakkan sama Nabi di tengah-tengah. Sok sekarang masing-masing kepala suku pegang gitu ya, pinggir-pinggir kain. Semuanya megang, diangkat insan udah. Kemudian dibawa ke tempat Hajar Aswad mau diletakkan. Lalu sama Nabi diambil, diletakkan di tempat Hajar Aswad. Beres insan udah. Gitu tuh ya. Jadi subhanallah ya. Emang Rasul ya. Rasul itu selain dapat wahyu dari Allah, walaupun ini belum jadi Rasul ya, tapi juga cerdas. Karena untuk memahami wahyu, untuk menjelaskan kembali itu butuh kecerdasan. Makanya para nabi rasul itu punya sifat fatonah gitu tuh. Punya sifat fatonah. Insan muda ya, pintar. Kalau disebut siapa orang paling pintar di dunia, ya para nabi dan rasul. Ya, bukan Einstein, bukan Plato, bukan Aristoteles gitu ya, bukan. Orang yang paling pintar tuh para nabi dan rasul. Lihat ini, cara menyelesaikan masalah itu begitu sederhana insan muda, nggak suka jadi. Gitu ya. Sederhana aja gitu cara menyelesaikan masalah tuh. Gitu kan beres insan udah. Cerdas gitu ya, cerdas. Jadi para nabi itu mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian tuh kan. Itulah insan udah ya. Menyelesaikan masalah itu dengan mudah sekali. Para nabi dan rasul tuh. Cerdas ya. Udah mah pintar dapat wahyu. Ya. Kalau siswa di sekolah mah nggak semua udah kita pintar jenius gitunya, menang contekan gitu. Karena tambah we penteuna gede, tadina biasa penteun 10 jadi 11 insan udah. Gitu ya. Baik, 10 detik lagi menuju azan subuh, kita break dulu gitu ya. Nanti kita lanjutkan kembali setelah sholat subuh insyaallah. Sinar mentari bersinar lagi, menyapa kilauan si embun pagi. Kicau kenari sapa melati, menjadi melodi warnai hari. Langit biru berhiaskan awan. Arden Radio. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Zat pemilik panggilan sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah al-wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keutamaan dan kedudukan yang tinggi lagi mulia. Serta bangkitkanlah ia ya Allah pada tempat yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau ya Rabb tidak pernah menyalahi janji. Insan Muda, kamu masih di 105,9 Ardan FM bersama Kang Eko dalam Nuansa Pagi Insan Muda. Jadi Ka'bah itu minimal pernah dibangun 5 kali. Pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Abdullah bin Zubair, dan zaman Abdul Malik bin Marwan. Walaupun yang zaman Nabi Adamnya itu masih diperselisihkan, masih diperdebatkan insan muda ya. Nah, yang keempat, pembangunan Ka'bah itu terjadi pada zaman Abdullah bin Zubair. Jadi pembangunan Ka'bah yang keempat itu terjadi pada zaman Abdullah bin Zubair. Bagaimana ceritanya? Jadi pada masa Abdullah bin Zubair mengumumkan dirinya sebagai khalifah, pemimpin kaum muslimin sedunia, insan muda ya.
Beliau ini memiliki rival, yaitu waktu itu tuh beliau tuh zaman saya Yazid bin Muawiyah, insan muda ya. Jadi karena waktu itu masih zaman Yazid bin Muawiyah gitu, pemerintah resminya. Maka terjadilah perang antara Abdullah bin Zubair dengan Yazid bin Muawiyah. Nah, Abdullah bin Zubair pusat negaranya itu di Mekah. Maka otomatis Yazid bin Muawiyah mengirimkan tentaranya ke Mekah, insan muda. Maka terjadilah peperangan, Mekah dikepung. Nah, saat itu Ka'bah terkena beberapa lemparan manjanik, ya batu teh ya, insan muda, batu nugarde teh ya itu ya. Sehingga Ka'bah hancur. Gitu. Ka'bah itu banyak yang rusak, insan muda. Banyak yang rusak. Nah, singkat cerita Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Dan seluruh dunia Islam itu sepakat dengan kepemimpinan Abdullah bin Zubair, kecuali kota Damaskus, pusat pemerintahan Bani Umayyah ya. Dan kota Damaskus pun terbagi dua. Sebagian mendukung Abdullah bin Zubair, sebagian mendukung Bani Umayyah gitu ya. Yang dipimpin oleh Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah gitu. Walaupun nanti Muawiyah bin Yazid ini mundur, insan muda, sehingga Bani Umayyah kehilangan kepemimpinan gitu ya. Nah, singkat cerita lagi, insan muda, Ka'bah hancur nih. Banyak sisi-sisinya yang rusak gitu karena lemparan manjanik. Maka Abdullah bin Zubair kemudian membongkar Ka'bah dan membangun ulang. Nah, bangunan Abdullah bin Zubair ini unik. Kenapa? Karena sesuai dengan bangunan Ka'bah pada zaman Nabi Ibrahim. Gitu. Sesuai petunjuk Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah pas Nabi Muhammad pas penaklukan kota Mekah itu mau merobohkan kembali Ka'bah. Dibangun sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, diberi 2 pintu, pintu depan, pintu belakang gitu, insan muda. Ya. Tapi nggak jadi, kata Rasul pada Siti Aisyah, karena umat kamu itu baru saja masuk Islam. Kalau ini dibongkar bisa jadi mereka murtad lagi. Kurang lebih seperti itu, insan muda. Walaupun itu salah gitu ya. Bangunan Ka'bah itu salah, tapi Nabi nggak membongkar itu. Kenapa? Karena akan menimbulkan efek yang lebih jelek gitu, yaitu kemurtadan. Maka Nabi nggak mempermasalahkan kesalahan itu. Bukan nggak mempermasalahkan apa ya, tidak apa istilahnya, tidak merubah gitu tuh. Nah, jadi tidak semua yang salah itu harus dirubah. Karena kalau kesalahan dirubah lalu mengakibatkan kesalahan yang lebih besar, itu nggak boleh, insan, udah haram hukumnya gitu ya. Tapi kalau kita melihat kesalahan, kemungkaran gitu ya, dengan merubahnya kemudian akan menghasilkan kebaikan, itu harus gitu ya. Tapi kalau sama saja dibiarkan gitu ya, diperbaiki gitu ya, itu mah pilihan gitu. Tapi kalau dengan merubah kemungkaran gitu ya, mencegah kemungkaran akan mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar, haram hukumnya, insan, udah nggak boleh. Nggak boleh, nggak semua hal mungkar itu harus kita ubah saat itu juga, enggak, insan muda, harus tunggu momentumnya. Nabi juga gitu, insan muda, melihat Ka'bah tuh salah, ini Ka'bah tuh nggak gini harusnya bangunan Ka'bah itu tuh ya. Tapi kalau dibongkar orang-orang Mekah yang baru masuk Islam jadi murtad, maka Nabi nggak merubahnya gitu tuh. Nah, pada zaman Abdullah bin Zubair lah direalisasikan gitu tuh rencana Nabi itu, dibongkar, dibangun ulang seperti pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, berdasarkan petunjuk Nabi melalui Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah ini adalah bibinya Abdullah bin Zubair, insan muda. Abdullah bin Zubair itu kan anak dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu nikah sama Asma binti Abu Bakar. Asma itu kakaknya Siti Aisyah. Tak itulah Pak Baliutna, insan muda. Jam 4.58 15 detik, insan muda, waktunya saya mengundurkan diri ya. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Entah apakah besok itu masuk 1 Ramadan atau belum gitu ya. Kalau Muhammadiyah mah udah kan ya. Tapi kalau pemerintah
lihat sidang isbat insan udah. Ngiring nu mana? Ah ngiring saum we insan udah. Itu ya. Udah nggak zaman lagi memperdebatkan yang kayak gitu insan udah. Mangga we lah. Bade ngiring rebo mangga, bade ngiring kemis mangga, penting mah puasa insan udah gitu ya. Ada juga aliran kan katanya yang langsung we lebaran mangga. Dosa tanggung sendiri atau mah insan udah. Dosa tanggung sendiri atau mah gitu tuh. Oke insan udah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi hari yang telah kau beri, ya Rabbi, siangmu kini kembali dan mencari. Insan muda, baru aja kamu dengerin Nuansa Pagi. Moga-moga semuanya bisa bermanfaat buat kamu semua. Jangan lupa dengerin terus Nuansa Pagi setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 4 sampai jam 5 pagi. Cuma di 1059 Ardan, Bandung FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardennes.